Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bapak akan menjelaskan materi berikutnya yang berkaitan tentang sistem perkembangbiakan tumbuh dan hewan. Sebelumnya kemarin kita sudah mempelajari mengenai sistem reproduksi. Berkaitan dengan bab 1 mengenai sistem reproduksi untuk penilaian harian, Bapak akan konfirmasi dan kita laksanakan melalui web ya, modul yaitu science.genomio.com. Materi yang Bapak presentasikan pada pagi hari ini akan Bapak upload di web tersebut. Jadi kalian bisa download dan bisa dipelajari di situ ya, untuk materi yang terbaru. Untuk materi-materi sebelumnya, untuk belajar, Bapak juga insya Allah akan mengupload di modul tersebut, supaya kalian bisa belajar dan bisa memahami materi yang belum paham. Bapak mencatat ringkasan-ringkasan yang perlu kalian pelajari saja. Oke, untuk perkembangannya bisa melihat di YouTube ya. Jadi ini adalah perdana buat Bapak membuat sebuah channel yaitu Science Education. Jadi kalian bisa melihat materi-materi pembahasan, mungkin nanti pembahasan soal, tanya jawab, tugas-tugas dan sebagainya. Untuk itu Bapak akan membahas di channel tersebut. Jadi Bapak akan meng-share dan untuk digunakan kalian belajar ya. Oke, materi yang kita pelajari kali ini adalah sistem perkembangbiakan tumbuh dan hewan. Jadi, ada pun KD atau kompetensi dasar. Jadi, yang perlu kalian kuasai yaitu adalah menganalisis sistem perkembangbiakan pada perkembangbiak ya, pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Di dalam KD 4.2 ini adalah keterampilan yang perlu Bapak lihat, yaitu kalian akan menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Bagaimana sih nanti cara kalian belajar di rumah, memanfaatkan di rumah dengan sisi positifnya? Apa saja kalian bisa berlatih ya dalam melakukan kegiatan menanam. Jadi bagaimana sih nanti perkembangbiakan pada tumbuhan, misalkan nanti pada bawang merah dan sebagainya. Oke, kemudian yaitu petunjuk ya dalam pembelajaran kali ini, indikator pembelajaran yang perlu kalian kuasai yaitu menjelaskan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, kemudian menjelaskan perbedaan ya perkembangan generatif dan perkembangan vegetatif pada tumbuhan, menyebutkan macam-macam perkembangan vegetatif dan tumbuhan, mengidentifikasi bagian tumbuhan yang berperan dalam proses perkembangan vegetatif. Jadi mengidentifikasi alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Jadi kemudian menjelaskan proses penyerbukan seperti apa, mengidentifikasi macam-macam perantara penyerbukan seperti apa, proses pembuahan juga seperti apa, proses penyebaran biji seperti apa, menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap perkecambahan, terus menjelaskan perkembangan tumbuhan, menjelaskan macam-macam teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Oke, kemudian pada hewan ini akan menjelaskan macam-macam perkembangbiakan aseksual ya pada hewan. Terus memproduksi regenerasi planaria. Jadi menggolongkan hewan berdasarkan cara perkembangan seksual, menjelaskan perkembangbiakan beberapa hewan, membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna seperti apa nantinya. Terus kemudian menjelaskan teknologi perkembangbiakan pada hewan. Ini yang perlu kalian ketahui. Oke, kemudian istilah yang penting di sini yang perlu kalian ketahui adalah angiospermae, gimnospermae, aseksual, seksual, rizoma, stolon, dan umbi. Cangkok, merunduk, mengentak, okulasi, polinasi, pembuahan, perkecambahan. Oke, kata yang perlu kalian ingat kembali ya. Kita ingat kembali materi yang sudah kita pelajari di waktu kelas 7.
Jadi kita sudah mempelajari mengenai pengklasifikasian makhluk hidup. Jadi di dalamnya itu ada 3, Bryophyta, Petrodophyta, dan Spermatophyta. Nah, Bryophyta ini itu merupakan tumbuhan lumut ya. Tumbuhan lumut, di dalamnya ada 3 ya, di lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Dan untuk Petrodophyta, di dalam Petrodophyta ini adalah tumbuhan paku-pakuan ya, ada 4 macam ya, mulai dari paku purba, paku kawat, dan sebagainya. Nah, untuk yang Spermatophyta ini adalah tumbuhan berbiji. Jadi kalian akan mempelajari di dalamnya dibagi menjadi 2, yaitu Angiospermae tertutup dan Gymnospermae terbuka. Ini sudah kita pelajari di waktu kelas 7. Jadi Angiospermae adalah biji tertutup, Gymnospermae adalah biji terbuka. Kemudian perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae, jadi biji tertutup. Nah, contoh-contohnya apa saja sih Pak? Nah, ini contohnya: mangga, jambu, alpukat, anggur, nangka. Ini adalah salah satu tumbuhan yang termasuk di dalam biji tertutup atau Angiospermae. Jadi Angiospermae ini itu ada contohnya ya, mulai dari mangga, jambu, alpukat, anggur, dan nangka. Oke. Kemudian untuk perkembangan tumbuhan Gymnospermae, yaitu biji terbuka. Contohnya di sini adalah tumbuhan juniper, cemara, damar, dan pinus. Nah, ini adalah salah satu biji terbuka. Nah, nanti kalian mengingat kembali materi kelas 7 yang sudah kalian pelajari di saat kelas 7 ya, berkaitan dengan perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae biji terbuka. Oke, lanjut pada perkembangbiakan vegetatif alami ya. Kita ini pelajari yaitu vegetatif alami, secara alami. Bagaimana sih? Jadi tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia. Jadi tanpa bantuan manusia pun tumbuhan tersebut bisa melakukan perkembangbiakan. Macam-macamnya apa saja sih? Ya, kita sebutkan nih ya. Satu yaitu rizoma. Rizoma yaitu batang yang ada di dalam tanah. Contohnya apa saja ya? Itu misalkan bisa dilihat di dalam gambar tersebut, itu seperti kunyit, kemudian jahe, laos, dan sebagainya yang tergolong di dalam rizoma, batang yang ada di dalam tanah. Yang kedua yaitu stolon nih. Stolon ini adalah batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Contohnya yaitu stroberi ya. Kalian bisa melihat tanaman stroberi seperti apa. Yang ketiga yaitu umbi lapis. Umbi lapis ini kalian pasti tahu, yaitu susunan yang berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging, serta batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah. Ini adalah contoh dari umbi lapis. Jadi dia itu berlapis-lapis ya, bawang merah ya. Tentunya kalian pasti akan tahu. Ketika didekatkan mata pasti akan pedas. Oke. Umbi batang yang keempat yaitu fungsinya apa? Untuk menyimpan cadangan makanan, juga berfungsi sebagai perkembangbiakan. Ini bisa dilihat nih. Ini adalah contoh gambar yang termasuk di dalam umbi batang. Contohnya adalah kentang ya. Dia menyimpan banyak karbohidrat di dalam tubuhnya. Oke. Kemudian yang kelima adalah kuncup adventif daun. Contohnya ini adalah cocor bebek. Ya, kalian pasti akan tahu tanaman cocor bebek seperti apa. Jadi kuncup adventif daun ini kalian bisa melihat nanti di daun dia itu akan tumbuh bakal benih baru, yaitu nanti akan tumbuh akar dan batang. Sehingga nantinya dia akan bisa berkembang biak secara baru. Untuk kuncup adventif daun ya.
Jadi tadi itu merupakan yang kuncup itu merupakan calon tunas. Jadi kalau misalkan calon tunas, jika diletakkan dalam tanah maka dia akan tumbuh yang baru. Itulah kuncup adventif daun, yaitu cocor BB. Kemudian perkembangbiakan vegetatif buatan nih. Nah, di dalam vegetatif buatan kita sudah pasti tahu ya, apa sih buatan itu? Ya kan? Buatan itu adalah pasti berbantu dengan tenaga manusia pastinya. Contoh saja nih, apa saja sih macam-macamnya cangkok ya. Cangkok ini merupakan salah satu vegetatif buatan ya. Perkembangbiakannya secara buatan, dimana dibantu oleh tenaga dari manusia. Nah, ini cangkok. Nah, dilupas di bagian batang ya, mencari batang yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua ya, untuk sistem pencangkokan untuk menumbuhkan akar ya, akar di dalamnya. Kemudian merunduk. Jadi merunduk ini salah satu vegetatif buatan. Jadi vegetatif buatan ini dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah, sehingga bagian yang tertanam dalam tanah itu akan tumbuh akar. Jadi itu ini ya, pergerakan dari merunduk. Nah, ini akan timbul akar di sini sehingga tumbuh, namanya bakal tanaman yang baru. Oke, yang ketiga yaitu stek. Nah, stek ini kalian bisa melihat pada daun singkong ya, daun singkong atau batang singkong ya, batang singkong. Batang singkong dia itu akan proses saat menanamnya, dia dibelah-belah kemudian ditancapkan ke tanah subur sehingga dia akan menghasilkan akar yang baru ya. Stek itu apa sih? Perkembangbiakan vegetatif dengan memotong ya, memisah ya diri dari induknya. Jadi suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Jadi ini ketika dipotong, ditanam dan menghasilkan individu baru, banyak individu-individunya. Oke, itu saja dari penjelasan Bapak mengenai perkembangbiakan secara vegetatif buatan dan alami. Next, berikutnya nanti Bapak akan meng-share berikutnya, yaitu tentang perkembangbiakan generatif. Silakan kalian pelajari, kemudian kalian coba buka buku ya, buku paket kalian halaman 59. Di halaman 59 itu kalian akan melihat perlakuan yaitu pada bawang merah ya. Kalian kerjakan yang perlakuan pada bawang merah. Jadi di dalam perlakuan bawang merah ini ikuti prosedur petunjuk. Itu tugas yang ketiga, yang terakhir ini untuk sebelum kita melakukan evaluasi, yaitu penilaian harian ya. Jadi dimohon untuk segera dikerjakan perlakuan pada bawang merah. Silakan catat ya, catat, tulis sama persis ya, sama persis perlakuannya, yaitu pada bawang merah saja. Jadi tidak pada cocor bebek, begonia dan iler, tidak. Jadi kita perlakuan pada bawang merah saja. Oke. Jadi ikuti itu secara lengkap ya. Ditulis, kemudian data hasil pengamatan. Nah, ini tadi yang termasuk keterampilan ya, cara menyajikan hasil data hasil pengamatan kalian nanti, yaitu pada halaman 59 dan 60. Oke, itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Tetap semangat dan tetap belajar. Ikuti perkembangan di model dan channel YouTube mengenai science education.
supaya kalian bisa belajar dan mengikuti materi-materi atau pembahasan materi-materi pada kali ini. Oke, itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.